Pernah kepikiran gak sih ada orang yang gajinya gede banget, tapi kok akhir bulan ngeluh duitnya habis? Aneh kan? Ini tuh fenomena yang sering banget terjadi. Nah yuk kita kupas tuntas bareng-bareng di sini. Jadi, pertanyaannya simpel banget kan? Kenapa gaji besar nggak otomatis bikin hidup jadi tenang? Jawabannya tuh ternyata bukan di angka gajinya. Sama sekali bukan. Tapi di sesuatu yang jauh lebih fundamental. Coba deh kita bayangin ada dua orang. Yang satu, sebut aja si gaji gede. Tapi kok kelihatannya pusing terus ya, tagihan di mana-mana. Terus ada lagi si gaji cukup, tapi hidupnya adem ayem, tenang. Kira-kira apa sih bedanya? Nah, disitulah letak rahasianya. Dan ini yang mau kita bongkar. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas dulu fenomenanya gaji besar kantong kosong, lanjut ke 3 kunci keuangan sehat, terus kita bandingin uang masuk versus uang keluar. Nah, ini bagian pentingnya, rahasia arus kas positif. Dan terakhir, kita masuk ke bagian praktisnya, atur uang, atur hidup. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Gaji besar tapi kok kantong kosong. Yuk kita gali lebih dalam akar masalahnya. Nah, ini dia jawabannya, inti dari semuanya. Yang bikin beda antara orang yang stres soal duit sama yang hidupnya tenang itu bukan gajinya, bukan sama sekali, tapi cuma satu kata, pengelolaan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara ngelolanya? Nah, jawabannya ada di bagian kedua ini. 3 kunci keuangan sehat. Ini benar-benar fondasinya loh. Yap, bener banget. Cuma 3, sesimpel itu. Kalau kita bisa pegang 3 hal ini, mau gaji berapapun, kita udah di jalur yang benar, menuju ketenangan finansial. Oke, ini dia 3 pilar utamanya. Pertama, ada pendapatan, ya, semua duit yang masuk. Kedua, lawannya pengeluaran, semua duit yang keluar. Nah, yang ketiga, dan ini juaranya, adalah arus kas. Ini tuh kayak wasit di antara pendapatan dan pengeluaran. Gampang kan konsepnya? Yuk, kita lihat lebih detail satu-satu. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Kita fokus dulu ke 2 pilar pertama tadi. Uang masuk versus uang keluar. Ini penting banget buat dipahami secara terpisah dulu. Ini langkah awalnya. Kita mulai dari yang enak dulu ya, pendapatan. Ini gampang banget, pokoknya semua uang yang masuk ke rekening atau dompet kita. Entah itu dari gaji, bonus, komisi jualan, bahkan angpau lebaran. Semua itu dihitung sebagai pendapatan. Nah, pendapatan ini ada 2 macam. Ada pendapatan aktif, ini yang paling umum. Kita kerja, tukar waktu dan tenaga buat dapat duit. Terus ada juga pendapatan pasif. Nah, ini yang asik, di mana uang kita yang kerja buat kita, misalnya dari investasi. Tentu aja, yang paling ideal ya punya dua-duanya. Oke, dari yang masuk, sekarang kita pindah ke lawannya, pengeluaran. Simpelnya, ini adalah kemana aja sih duit kita pergi? Dan jujur aja, seringkali disinilah biang kerok masalah keuangan kita bersembunyi. Coba lihat deh tabel ini, biar kebayang. Pengeluaran itu cuma ada 2, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu yang kalau nggak dipenuhi kita nggak bisa hidup. Makan, bayar kosan, ongkos kerja, wajib. Nah, keinginan ini yang bikin hidup lebih seru, tapi nggak wajib. HP baru, nongkrong di kafe mahal, langganan streaming yang jarang ditonton. Penyakitnya tuh seringkali di sini. Kita gagal bedain mana yang butuh, mana yang pengen. Akhirnya yang keinginan ini yang bikin boncos. Nah, dari sinilah kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bagian keempat, rahasia arus kas positif. Ini adalah kunci ketiga sang wasit tadi. Dan ini yang benar-benar menentukan sehat atau enggaknya keuangan kita. Jadi, apa sih arus kas atau cash flow itu? Rumusnya sederhana banget tapi dampaknya luar biasa. Tinggal hitung aja, semua pendapatan kamu dikurangi semua pengeluaran kamu. Hasilnya itu entah plus atau minus, itulah rapor keuanganmu setiap bulan. Sesimpel itu. Dari perhitungan tadi, hasilnya cuma ada 3. Pertama, yang kita semua mau, arus kas positif. Pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Artinya ada sisa buat nabung dan investasi. Keren! Kedua, arus kas seimbang. Impas. Gaji datang, habis. Gitu aja terus, nggak maju-maju. Nah, yang bahaya itu yang ketiga, arus kas negatif. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ini nih yang bikin orang gali lobang, tutup lobang. Jelas ya, target kita harus selalu yang pertama. Intinya, tujuan akhirnya simpel banget. Mau seberapa pun derasnya uang yang masuk, yang paling penting adalah pastikan selalu ada yang tersisa di bagian bawah. Sisa inilah yang namanya kekayaan. Bukan gajinya, tapi sisanya.
Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana prakteknya? Kita masuk ke bagian terakhir dan paling aplikatif. Atur uang, atur hidup. Ini soal tools dan habit. Salah satu cara yang paling terkenal dan gampang buat mulai itu pakai aturan 50/30/20. Gini cara kerjanya, 50% dari gajimu dialokasikan buat kebutuhan, terus 30% buat keinginan. Nah, ini yang paling penting, 20% sisanya itu wajib langsung diamankan buat tabungan dan investasi. Di awal, langsung potong. Ini bisa jadi panduan awal yang oke banget. Kalau metode tadi kerasa ribet, ada cara yang lebih simpel lagi. Anggap aja pendapatanmu itu kamu bagi jadi 4. 2 bagian kamu pakai buat hidup sehari-hari, 1 bagian langsung masukin tabungan, jangan diotak-atik. 1 bagian lagi kamu kumpulin buat tujuan besar, misalnya DP rumah atau dana darurat. Prinsipnya sama aja kok, yaitu bayar diri sendiri dulu sebelum bayar yang lain-lain. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Yang penting itu bukan berapa besar angkanya, tapi kebiasaan kita dalam mengaturnya. Percuma gaji naik terus, tapi kebiasaan borosnya juga ikut naik. Justru kebiasaan kecil, kayak nyatet pengeluaran, bikin anggaran, nabung rutin, itulah yang beneran ngebangun kekayaan. Oke, jadi mari kita rangkum pelajaran pentingnya ya. Pertama, kaya itu soal skill mengelola, bukan cuma soal skill menghasilkan. Kedua, hati-hati banget sama yang namanya inflasi gaya hidup. Gaji naik, cicilan baru juga ikut naik. Ketiga, kelihatan kaya itu nggak penting, beneran punya tabungan itu yang penting. Dan terakhir, yang paling utama, kejar arus kas positif, bukan cuma gaji besar. Dan ini dia kesimpulan akhirnya. Mindsetnya harus diudah. Bukan berapa banyak yang bisa gue hasilkan, tapi berapa banyak yang bisa gue simpan, gue jaga, dan gue kembangkan. Ini adalah perubahan paling fundamental yang bisa kamu lakukan untuk keuanganmu. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah menyimak ini, coba deh ambil waktu sebentar, buka catatan keuangan atau aplikasi m-banking kamu, dan tanya ke diri sendiri. Kemana aja ya uangku pergi selama ini?